Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Rahmat Fadilah, BP 1911152901. Di sini saya akan membahas tentang soal ujian akhir semester mata kuliah Matematika Diskrit. Ini kita akan membahas 3 buah soal. Yang pertama tentang induksi matematika, yang kedua tentang graf, dan yang ketiga tentang rekursi dan rekurens. Soal yang pertama adalah jelaskan proses induksi matematika berlaku seperti efek domino, seperti yang dijelaskan pada gambar berikut. Pertama-tama, kita harus mengetahui apa itu induksi matematika. Induksi matematika adalah sebuah metode pembuktian secara deduktif yang digunakan untuk membuktikan suatu pernyataan benar atau salah. Jadi, induksi matematika itu untuk membuktikan apakah pernyataan itu benar atau salah. Apa hubungannya dengan efek domino? Hubungan induksi matematika dengan efek domino itu sering dikait-kaitkan. Karena induksi matematika seperti efek domino. Meskipun kita cuma menjatuhkan domino satu yang paling awal, tapi semua domino tersebut akan jatuh. Domino yang kita susun itu akan jatuh seperti pada gambar tersebut, secara bergantian, secara bertahap, dari awal hingga akhir. Bagaimana sih proses induksi matematika yang katanya sama seperti efek domino? Kita menggunakan contoh seperti ini. Ada sebuah induksi matematika untuk menjelaskan sesuatu seperti ini. 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah berapapun sesuai dengan jumlah n. Contohnya di sini, n sama dengan 2. 1 ditambah 2 sama dengan 3. Dan n sama dengan 5. 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 sama dengan 15. Rumus ini adalah Sn sama dengan n dikali n ditambah 1 per 2. Oke. Jika kita terapkan rumus ini untuk n sama dengan 2, S2 sama dengan 2 dikali 2 ditambah 1, atau 2 dikali 6 sama dengan per 2 sama dengan 6 per 2 sama dengan 3. Hasilnya sama dengan yang di atas. Lalu misalnya yang 5 ini kita terapkan dengan rumus ini juga. N sama dengan 5. S5 sama dengan 5 dikali 5 tambah 1 per 2, artinya 30 per 2 sama dengan 15. Sama juga. Jadi keduanya terbukti benar. Seperti efek domino yang dijelaskan pada yang pertama tadi. Meskipun kita cuma menjatuhkan domino yang pertama, akibatnya seluruh domino tersebut akan jatuh secara bergantian hingga domino terakhir. Sama seperti pada induksi matematika ini. Kita menggunakan walaupun n-nya kita tambahkan dengan 1, tambahkan dengan 2, itu tetap sama. Inilah langkah pertamanya adalah buktikan bahwa Sn benar untuk n sama dengan 1. Di sini dibuktikan S1 sama dengan 1 dikali 1 tambah 1 per 2. Artinya 1 dikali 2 sama dengan 2 per 2 sama dengan 1. Artinya terbukti kan kalau S1 sama dengan 1. Lalu langkah keduanya, buktikan bahwa jika benar untuk n sama dengan k, maka dia benar juga untuk n sama dengan k tambah 1. Oke, misalnya kita k-nya ini sama dengan 1. 1 tambah 1. 1 tambah 1 sama dengan 2. K1 tambah 1, 2. 2 dikali K1 tambah 2. 2 dikali 3 sama dengan 6. 6 per 2 sama dengan 2. 6 per 2 sama dengan 3. Dan hasilnya tetap sama. Maka terbukti benar. Jadi bahwa langkah ini sama seperti domino, efek domino, yang mana rumusnya ini sesuai. Jika kita terapkan ini, berapapun angka n, maka akan tetap bisa. Jadi sesuai dengan jumlah n-nya,
berapa jumlah maksimum dan jumlah minimum simpul pada graf sederhana yang mempunyai 16 buah sisi dan tiap simpul berderajat sama dan tiap simpul berderajat lebih besar atau sama dengan maknanya adalah karena tiap simpul berderajat sama, berarti graf ini termasuk graf yang teratur. Jumlah sisi pada graf teratur berderajat R, yang mana adalah E sama dengan NR per 2. Jadi N sama dengan 2E per R sama dengan 2 dikali 16 per R sama dengan 32R. Untuk R sama dengan 4, jumlah simpul yang dapat dibuat adalah maksimumnya yaitu N, jadi 32 dibagi 4 karena R sama dengan 4. Jadi 30 dibagi 4 sama dengan 8 untuk jumlah maksimumnya. Untuk R yang lain, misalnya R lebih dari 4 dan R merupakan pembagi bilangan bulat dari 32. R sama dengan 8. N jadinya adalah 32 dibagi 8 sama dengan 4. 4 tidak mungkin untuk membuat graf sederhana, sehingga tidak mungkin minimumnya 4. Begitu juga dengan 2. Jika misalnya R-nya sama dengan 16, maka N sama dengan 32 dibagi 16, yaitu 2. Itu tidak mungkin juga untuk membuat graf sederhana, sehingga jumlah simpul yang dapat dibuat adalah 8 buah. Maksimum dan minimumnya sama. Jelaskan pemahamanmu mengenai rekursi dan apa fungsi utama rekursif. Apa itu rekursi? Rekursi adalah proses pengulangan sesuatu dengan cara kesamaan diri. Sebagai contohnya, ada dua cermin pada paralel antara satu dengan yang lain. Jadi seperti kayak cermin di depan dan di belakang kita. Gambar yang tertangkap adalah suatu bentuk rekursi tak terbatas, seperti gambar yang ada di sebelah kanan ini. Jadi rekursinya itu seperti tak berhingga. Akan membentuk rekursi yang tak berhingga seperti ini, perulangan yang tak berhingga. Penggunaan paling umum dari rekursi yaitu dalam matematika dan ilmu komputer, yang mengacu kepada suatu metode mendefinisikan fungsi, yang mana fungsi tersebut menggunakan definisinya sendiri. Secara spesifik, hal ini mendefinisikan suatu instansi tak terbatas menggunakan ekspresi terbatas dengan beberapa instansi bisa merujuk ke instansi lainnya, tetapi dengan suatu cara sehingga tidak ada perulangan atau keterkaitan tak terbatas dapat terjadi. Istilah ini juga digunakan secara umum untuk menjelaskan suatu proses pengulangan objek dengan cara kesamaan diri. Contoh rekursi dalam matematika itu terdapat dalam bilangan Fibonacci. Itu merupakan contoh yang klasik ya dari rekursi. Misalnya contohnya Fibonacci 0 adalah 0, itu adalah kasus dasar, dan Fibonacci 1 adalah 1, kasus dasar juga. Untuk semua integer n yang lebih dari 1, maka Fibonacci n adalah Fibonacci n dikurang 1 ditambah Fibonacci n dikurang 2. Itu adalah definisi rekursif, yang mana melakukan perulangan. Dan contoh rekursi dalam ilmu komputer adalah metode umum dari penyederhanaannya dengan membagi suatu permasalahan menjadi beberapa sub permasalahan dengan tipe yang sama. Jadi membagi suatu masalah menjadi beberapa masalah yang kecil. Sebagai sebuah teknik dalam pemrograman komputer, hal ini disebut dengan divide and conquer, dan merupakan kunci dari perancangan berbagai algoritma penting. Divide and conquer menyediakan pendekatan atas bawah dalam pemecahan masalah, dengan permasalahan diselesaikan dengan menyelesaikan instansi yang lebih kecil. Tidak ada yang setelah dibagi jadi menyelesaikan instansi yang kecil dulu. Pendekatan sebaliknya yaitu pemrograman dinamis. Pendekatan ini menyelesaikan secara bawah atas dengan permasalahan diselesaikan dengan menyelesaikan instansi yang lebih besar sampai ukuran yang diinginkan tercapai. Contoh rekursi dari fungsi faktorial yang digunakan atau diberikan dalam kode C atau bahasa C. Seperti gambar itu, fungsinya
adalah untuk memanggil dirinya sendiri secara rekursif terhadap versi input yang lebih kecil atau n kurang 1 dan mengkalikan hasil dari pemanggilan rekursif dengan n sampai pada kasus dasar. Sama analoginya dengan definisi matematika dan faktorial. Lalu fungsi utama dari rekursif adalah untuk menyederhanakan atau memecahkan masalah menjadi masalah-masalah yang lebih kecil sehingga sedikit demi sedikit masalah akan terselesaikan. Sekian dari saya, terlebih dan terutama mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.